Febrianti Latif. Saya kelas 10 MIA 1. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang topologi jaringan. Sebelum teman-teman menyimak video berikutnya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelum kita membahas berbagai macam topologi jaringan, kita harus mengetahui apa sih topologi jaringan itu. Nah, topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Topologi jaringan terbagi menjadi 8 karakter, yaitu 1. Topologi tree, 2. Topologi star, 3. Topologi ring, 4. Topologi bus, 5. Topologi mesh, 6. Topologi peer-to-peer, 7. Topologi linear, dan 8. Topologi hybrid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan beserta cara kerja dari masing-masing topologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan beserta cara kerja dari masing-masing topologi. Nah, topologi yang pertama yang saya akan bahas yaitu topologi jaringan tree. Topologi jaringan tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki, yang dimana antar koneksi menggunakan hub atau switch, dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Topologi tree sebenarnya kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Namun, yang membedakannya adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringannya dan sistemnya yang hierarki. Nah, cara kerja dari topologi tree adalah dengan membentuk sebuah jaringan yang menggunakan sistem dengan pohon bercabang. Dalam topologi tree terdapat sistem yang bertingkat yang nantinya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral yang setiap interkoneksi mempunyai hierarki yang berbeda-beda. Nah, kelebihan dari topologi tree yaitu yang pertama, mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Yang kedua, apabila ada gangguan mudah untuk dideteksi. Yang ketiga, kemudahan dan keunggulan dalam manajemen data. Yang keempat, memudahkan dalam mengelompokkan workstation yang sejenis. Kekurangan dari topologi tree yang pertama yaitu karena banyaknya sambungan maka lalu lintas bisa dibilang lambat. Yang kedua, apabila hub error maka komputer yang tersambung juga error. Yang ketiga, penggunaan biaya tergolong besar. Yang keempat, penggunaan kabel termasuk boros. Yang kelima, komputer tingkat tinggi error maka komputer tingkat rendah juga error. Yang keenam, lalu lintas dan sinyal tergolong lambat karena terbagi-bagi. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung, hub atau switch, sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Nah, cara kerja dari topologi star. Yang pertama, sebuah hub yang sudah terkoneksi dengan server penyedia paket data sudah harus siap untuk dijadikan pusat dari jaringan komputer. Yang kedua, setelah itu, pasang kabel-kabel ke dalam port pada switch ataupun hub yang digunakan sebagai sentral utama. Yang ketiga, setelah setiap kabel terpasang, sambungkan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer-komputer yang difungsikan sebagai client atau user. Yang keempat, dengan begitu, setiap user dan client akan memperoleh data yang sama, seperti apa yang dimiliki oleh sentral dan juga sumber paket data. Nah, kelebihan dari topologi star yang pertama, tingkat keamanan tergolong tinggi. Yang kedua, mudahnya dalam penambahan komputer yang ingin disambungkan. Yang ketiga, apabila ada yang error, mudah dideteksi. Yang keempat, paling fleksibel di antara topologi jaringan yang lainnya.
Yang kelima, kemudahan dalam mengontrol karena sistem yang terpusat. Nah, kekurangan dari topologi star yang pertama, apabila hub atau switch rusak maka keseluruhan jaringan juga rusak. Yang kedua, lumayan boros dalam penggunaan kabel. Yang ketiga, hubungan sangat sensitif karena dia sebagai tempat sentral bagi jaringan. Yang keempat, tergantung spesifikasi hubungan, apabila rendah maka performa sistem jaringan juga rendah. Yang kelima, biaya lebih mahal. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu topologi ring atau topologi cincin. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Titik yang ada pada topologi cincin tersebut berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya atau sebagai repeater. Nah, cara kerja dari topologi ring yang pertama, masing-masing komputer terhubung dengan komputer selanjutnya. Yang kedua, masing-masing komputer melakukan transmisi ulang setiap yang masuk dari komputer sebenarnya dan meneruskan ke komputer selanjutnya. Yang ketiga, token atau pesan singkat berjalan satu arah sepanjang cincin atau ring dan pengirimannya bergantian. Yang keempat, komputer yang bisa mengirim pesan ke komputer tujuan adalah komputer yang memiliki token. Yang kelima, token diubah dengan cara menambahkan alamat dan data lalu dikirimkan sepanjang ring atau cincin. Nah, kelebihan dari topologi ring yang pertama, mudah dalam perancangan dan pembuatan. Yang kedua, performa sinyal dan aliran data stabil, bahkan lebih baik dari topologi bus meskipun mengalir data yang berat. Yang ketiga, jika terjadi masalah, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang atau pemasangan baru. Yang keempat, hemat dalam penggunaan kabel. Yang kelima, hemat dalam biaya. Nah, kekurangan dari topologi ring yang pertama, jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut error. Solusinya adalah dengan penggunaan topologi ganda. Yang kedua, performa aliran lalu lintas data tergantung pada jumlah komputer pada jaringan tersebut. Nah, untuk pembahasan yang keempat yaitu topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel atau koaksial untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menghubungkan konektor BNC, lalu diakhiri dengan transminator apabila konektor BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Cara kerja dari topologi bus. Cara kerja dari topologi bus sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghubungkan ke server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel dalam suatu jaringan komputer. Jadi pada setiap sambungan akan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor pada ujung atau akhir dari konektor. Maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut terminator. Nah, kelebihan dari topologi bus yang pertama, lumayan sederhana. Yang kedua, apabila ingin menambah server baru lumayan mudah, karena pemasangan tidak memutuskan keseluruhan jaringan sehingga tidak mengganggu server yang lainnya. Yang ketiga, hemat dalam penggunaan kabel dan biaya karena cuma menggunakan satu kabel utama. Nah, kekurangan dari topologi bus yang pertama, bila kabel utama mengalami gangguan, maka semua kabel juga mengalami gangguan. Yang kedua, jalur lalu lintas lumayan padat karena bolak-balik. Yang ketiga, apabila jarak jauh diperlukan repeater. Yang keempat, susah melacak tempat trouble. Yang kelima, jika komputer banyak yang terhubung, maka performa sinyal data lalu lintas akan menurun.
Pembahasan yang kelima yaitu topologi mesh. Topologi mesh atau mudahnya dinamai topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang dimana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak ataupun tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation lain. Nah, cara kerja dari topologi mesh. Secara sederhana, cara kerja topologi mesh adalah setiap node pada jaringan akan saling terhubung karena menggunakan kabel yang langsung menuju node yang dituju. Jadi, data yang mengalir akan langsung menuju ke node yang dituju, sehingga data yang mengalir pada topologi mesh sangat cepat. Data yang mengalir ini langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lain. Nah, kelebihan dari topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yang pertama, arus lalu lintas data cepat di antara topologi jaringan yang lainnya karena memiliki jalur masing-masing. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Yang ketiga, jika ada gangguan pada satu koneksi jaringan, maka tidak mengganggu koneksi yang lain. Yang keempat, terjaminnya keamanan dan privasi karena akses langsung dapat dilakukan antara dua komputer tanpa melibatkan komputer yang lain. Yang kelima, mudah dalam mengidentifikasi titik trouble. Nah, kekurangan topologi mesh. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan termasuk tinggi. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel karena semua komputer atau workstation seminimal-minimalnya memiliki dua penghubung. Yang ketiga, diperlukan ruangan yang lumayan besar dalam membangun jaringan komputer tersebut. Pembahasan yang keenam yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer inilah topologi paling sederhana dan paling dasar dari semua topologi yang ada. Jenis topologi ini hanya terdapat dua komputer yang saling terhubung dengan satu kabel saja. Tujuan topologi ini adalah supaya masing-masing komputer bisa saling terhubung satu sama lain tanpa harus melalui server lain sehingga masing-masing komputer tersebut bisa menjadi server sendiri. Cara kerja topologi peer-to-peer. Komputer pada jaringan peer-to-peer dapat berfungsi sebagai client atau server. Jaringan peer-to-peer tidak memiliki kontrol terpusat atas sumber daya bersama. Semua peralatan dapat membagikan sumber dayanya dengan semua komputer di jaringan yang sama. Tidak ada satu komputer pun yang memiliki prioritas akses tertinggi atau tanggung jawab tertinggi untuk berbagai sumber daya. Nah, kelebihan dari topologi peer-to-peer. Yang pertama, sangat hemat dalam penggunaan kabel karena hanya satu kabel yang dipakai. Yang kedua, setiap komputer bisa menjadi server. Yang ketiga, proses pemasangan mudah. Nah, kekurangan dari topologi peer-to-peer yang pertama, dari segi keamanan sangatlah rendah karena setiap komputer tingkat keamanannya berbeda-beda. Yang kedua, sangat susah untuk ditambahkan dengan komputer lain. Yang ketiga, karena tiap komputer menjadi server, maka apabila salah satu ada yang error, maka untuk akses data ke komputer yang error tersebut juga terganggu. Pembahasan yang ketujuh yaitu topologi linear. Topologi linear bisa juga disebut dengan topologi bus yang beruntut. Kabel terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T. Lalu pada ujungnya dipasang terminator untuk jenis sambungan yang digunakan adalah sambungan BNC. Berikut 3 jenis sambungan yang terdapat pada topologi linear. Yang pertama, BNC. Penyambung ini berfungsi untuk mempertemukan kabel komputer ke sambungan. Yang kedua, sambungan T. Berguna untuk mempertemukan kabel komputer dengan kabel utama. Yang ketiga, terminator sebagai mengakhiri dari topologi bus. Yang keempat,
BNC, barrel connector, untuk menyambung dua kabel BNC. Nah, cara kerja dari topologi linear yang pertama menggunakan T-connector. Yang kedua tidak memerlukan banyak perangkat. Yang ketiga menggunakan kabel BNC. Yang keempat menggunakan reparator untuk transfer jarak jauh. Yang kelima jangan menggunakan perangkat pusat. Yang keenam banyak perangkat aliran data semakin lambat. Yang ketujuh tergantung pada kabel utama. Yang kedelapan tidak ada sistem keamanan. Nah, kelebihan dari topologi linear yang pertama mudah dalam pengembangannya. Yang kedua hanya sedikit kabel yang digunakan. Yang ketiga tidak ada kendali pusat. Yang keempat tata peletakan kabel lumayan sederhana. Yang kelima terminator bisa dikurangi atau ditambah tanpa gangguan lalu lintas data. Nah, kekurangan dari topologi linear yang pertama sangat susah dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Yang kedua, lalu lintas data bisa terbilang padat. Yang ketiga, keamanan dan privasi kurang karena ada pihak ketiga yang dilalui. Yang keempat, kecepatan lalu lintas data sesuai dengan jumlah workstation-nya. Apabila banyak, maka akan menurun kecepatannya. Untuk pembahasan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu topologi BRID. Topologi BRID adalah topologi yang luas, yang dimana topologi tersebut adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi lainnya. Topologi BRID tersebut memiliki semua ciri-ciri topologi yang di dalamnya. Pembuatan topologi BRID tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari tiap-tiap jenis topologi dasar di dalamnya. Ketika jenis topologi dasar terhubung dengan jenis topologi dasar yang berbeda jenis, maka tidak ada karakter yang ditampilkan dari keduanya. Nah, cara kerja dari topologi hibrid yang pertama menggunakan konsep kerja dua atau lebih topologi jaringan. Yang kedua, tidak mengganggu jalannya alur jaringan meskipun ada yang bermasalah. Yang ketiga, menyesuaikan pengeluaran jaringan sesuai kebutuhan. Yang keempat, penambahan perangkat baru lebih mudah. Yang kelima, dapat dipasang lingkungan jaringan yang berbeda. Yang keenam, aliran data tidak membatas meskipun menggunakan topologi yang berbeda. Yang ketujuh, pemindahan jaringan yang mudah dilakukan. Nah, kelebihan dari topologi hibrid yang pertama, kelemahan dari masing-masing topologi dasar dapat diatasi. Yang kedua, bisa diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda karena fleksibel dalam perancangan. Yang ketiga, ketika jaringan satu ada kerusakan, maka tidak mengganggu jaringan yang lainnya. Yang keempat, kecepatan topologi konsisten dan stabil. Yang kelima, cocok dengan jaringan yang berskala besar. Yang keenam, bisa mengurangi spek jaringan terbuang. Nah, kekurangan dari topologi hibrid yang pertama, biasanya mahal karena merupakan gabungan dari topologi yang lain. Yang kedua, proses pemasangan dan peraturan cukup terbilang rumit. Yang ketiga, manajemen jaringan sulit. Yang keempat, harus tersedia ruangan yang luas karena penggunaan kabel yang banyak. Yang kelima, boros dalam penggunaan kabel karena di setiap jaringan terdapat kabel. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.